ketika malam-malam dia gali, ya mungkin sepi ketika jam 12 malam atau jam berapa ketika orang-orang sudah tidur, dia ke makam, dia menggali. Baru beberapa cangkulan yang dia gali, ya tanah itu retak dan mengeluarkan api. Ternyata kiai disiksa dengan siksaan yang dahsyat, dibakar oleh api yang menyala-nyala luar biasa. Si Nasuha langsung kaget, dia takut, tapi sebelum dia kabur, dia penasaran, Pak Kiai, perasaan Pak Kiai ini orang soleh, orang yang paling baik, kalau saya wajar saya disiksa, ya. Waduh, itu hikmah si Nasuha jadi insaf tuh, ya. Dia nggak nyuri-nyuri lagi. Tapi dia penasaran tadi, bagaimana Kiai sampai disiksa begitu dahsyatnya. Kata Kiai, iya saya ini suka sedekah, saya suka puasa, saya suka menjalin tali silaturahmi, dan saya suka melakukan ibadah haji, umroh dan lain sebagainya. Cuma ada dosa yang belum saya tobatin sampai meninggal dunia yang berhubungan dengan hak adami, yaitu saya ketika habis makan, namanya udah tua, biasanya ada lubang-lubang di gigi. Habis makan, karena di depan rumah saya ada pagar bambu, pagarnya saya potes dikit untuk menghilangkan kotoran yang di gigi, cek orang macuhil gitu kan. Dan saya belum meminta ikhlasnya kepada orang yang punya pagar tadi, maka saya disiksa oleh Allah dengan siksaan begitu dahsyat. Zaman dahulu ada seorang tukang mabuk yang bernama Nasuha. Tukang mabuk ini pekerjaannya kalau ada yang meninggal, dia menggali kuburan dan kain kafannya diambil, dijual. Pokoknya udah terkenal tuh si Nasuha. Jadi kalau ada yang meninggal, malamnya kuburnya digali, kain kafannya itu diambil, dijual, dibeliin minuman untuk mabuk-mabukan. Di kampung itu terkenal. Pada suatu ketika yang meninggal itu kiai, orang soleh mungkin seperti tadi, sedekahnya sering, zakatnya sering, imam Jumat iya, imam harian di masjid juga, sifatnya bijaksana, mendamaikan orang lain, ibadah hajinya sudah berkali-kali. Meninggal, anaknya merasa malu kalau bapaknya sampai direndahkan oleh si Nasuha. Aduh, bapak sebagai kiai di kampung orang mulia, takutnya malam kuburannya digali, ditelanjangin. Ini kasihan bapak, anak-anaknya itu mungkin. Ini gimana si Nasuha pasti ini kalau ada yang meninggal itu pasti diambil kain kafannya. Si anaknya ini punya pikiran inisiatif lah. Apa sih yang nggak bisa diatur di dunia ini? Cincai aja sama si Nasuha. Jadi sebelum dimakamkan dia mendatangi si Nasuha. Nasuha, bapak saya meninggal. Nah, udah senyum aja si Nasuha. Nah, job nih, malam mau diambil nih kain kafannya. Ya, kata anaknya kiai yang meninggal tadi, Nasuha, nih biasanya kalau kamu mencuri kain kafan terus dijual, itu berapa dijualnya? 200.000, lumayan lah buat beli sebotol 2 botol minuman gitu kan. Sebotol 2 botol minuman. Udahlah cincai, kata anak kiai gini, ya. Sekarang sore atau siang jenazah ayah saya dimakamkan, malam jangan digali ya. Kalau kamu segitu udah saya bayar nih 200.000. Nah, tapi jangan digali kain kafannya. 200.000 nanti saya kasih ya, sore lah saya kasih. Kalau udah saya beres memakamkan, saya nggak bawa duit sekarang mah. Selesai dimakamkan, mungkin si anaknya itu datang ke si Nasuha ngasih amplop. Ngasih amplop. Pas dibuka, lumayan nih, nggak usah capek-capek, kata si Nasuha, nggak usah capek-capek gali makam, gali kuburan, ya, udah dapat nih 200.000. Pas dibuka, ternyata isinya cuma 150, kurang nih. Kata si Nasuha, wah ini mah nih merendahkan saya, dikorupsi gocap nih.
katanya 200.000, ini cuma 150. Wah, orang yang kesel, orang yang benci, akhirnya lah tuman nih, mau kiai mau apa, biar anaknya. Jadi bukan ke kiainya, kesel sama anaknya, biar anaknya tahu rasa. Udahlah saya ambil, saya gali makamnya malam. Ketika malam-malam dia gali, ya mungkin sepi ketika jam 12 malam atau jam berapa ketika orang-orang sudah tidur, dia ke makam, dia menggali. Baru beberapa cangkulan yang dia gali, ya tanah itu retak dan mengeluarkan api. Ternyata kiai disiksa dengan siksaan yang dahsyat, dibakar oleh api yang menyala-nyala luar biasa. Lasi Nasuha langsung kaget, dia takut, tapi sebelum dia kabur, dia penasaran, Pak Kiai, perasaan Pak Kiai ini orang soleh, orang yang paling baik. Kalau saya wajar saya disiksa, ya. Waduh, itu hikmah si Nasuha jadi insaf tuh, ya. Dia nggak nyuri-nyuri lagi. Tapi dia penasaran tadi, bagaimana Kiai sampai disiksa begitu dahsyatnya. Kata Kiai, iya saya ini suka sedekah, saya suka puasa, saya suka menjalin tali silaturahmi, dan saya suka melakukan ibadah haji, umroh dan lain sebagainya. Cuma ada dosa yang belum saya tobatin sampai meninggal dunia yang berhubungan dengan hak adami, yaitu saya ketika habis makan, namanya udah tua, biasanya ada lubang-lubang di gigi. Habis makan, karena di depan rumah saya ada pagar bambu, pagarnya saya potes dikit untuk menghilangkan kotoran yang di gigi, cek orang macehil gitu kan. Dan saya belum meminta ikhlasnya kepada orang yang punya pagar tadi, maka saya disiksa oleh Allah dengan siksaan begitu dahsyat. Jadi padahal cuma ngambil itu aja, ya, ngambil dari pagar, ya, satu benda kecil yang menurut kita itu tidak berguna, mungkin hanya secuil lah bambu dari pagar tadi, tapi itu kan milik orang lain, hak orang lain yang diambil tanpa izin, tetap itu hak adami, ya. Orangnya kan nggak tahu, apalagi kalau umpama kita ngambil jambu orang, nggak bilang dulu, itu udah berapa tuh jambu, ya. Ngambil mangga orang, ya, izin sih izin, Pak Ustadz minta mangga, iya, dia yang bilang, dia yang iya, gitu kan. Apalagi seperti itu, ya. Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Jadi sedikit apapun dosa dan kesalahan, kalau berhubungan dengan hak adami, kita harus meminta ikhlasnya.